saya kebetulan mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 6 Kota Manado, dan sekarang kami ditugaskan untuk mempraktikkan coaching supervisi klinis di kelas. Nah, saya bermaksud membuat praktik coaching di kelas Ibu Feni. Apakah bisa, Bu Fen? Oh, tentu saja bisa, Bu Vero. Terima kasih, Bu Fen. Nah, Ibu Feni, dalam rangkaian supervisi yang akan saya buat nanti, kita akan menyamakan persepsi dulu ya, bahwa tujuan percakapan kita hari ini adalah untuk saya melakukan refleksi diri dengan bantuan rekan kerja, sehingga saya nantinya tahu apa hal-hal yang sudah baik dalam kompetensi saya sebagai guru dan hal-hal apa yang masih perlu saya perbaiki sebagai seorang guru. Juga bahwa di supervisi ini saya bukan untuk mencari-cari kesalahan, Bu Fen, tapi kita sama-sama belajar, mengembangkan kompetensi sebagai pendidik. Nah, kalau ada masalah kita akan berusaha cari sama-sama solusinya dan kita perbaiki. Begitu. Oke. Nah, kalau begitu nanti mata pelajaran apa yang akan Ibu Feni ajarkan? Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Oh, oke. Di kelas berapa, Bu Fen? Kelas 4. Oke. Jadi Bu Fen, sebagai langkah awal nanti saya akan melakukan percakapan praobservasi kelas dulu ya, Bu ya. Iya. Nah, kalau boleh saya tahu tujuan pembelajarannya nanti apa, Bu? Ya, oke. Karena saya punya materi itu, saya sudah materi tema yang ketiga tentang doa, dan materi yang akan saya ajarkan ini nanti pada minggu ini yaitu tentang doa syukur bersama. Nah, di situ tujuan pembelajaran saya itu yang pertama, agar peserta didik mampu menjelaskan tentang makna dari doa syukur bersama. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh doa bersama itu seperti apa. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan sikap dalam doa bersama itu. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat mewujudkan doa syukur bersama itu dalam kehidupan sehari-hari. Oh, baiklah. Jadi tentang doa ya, Bu ya, Fen. Baik. Selanjutnya, kompetensi atau area pengembangan yang ingin Ibu Feni capai berdasarkan tujuan pembelajaran yang tadi itu apa, Bu? Jadi kompetensi yang akan dicapai yaitu tentang bagaimana saya secara pribadi sebagai guru mampu, dan saya ingin mengembangkan kompetensi profesional saya lebih meningkat. Kemudian saya mampu menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi siswa itu, juga proses pembelajaran yang efektif bagi peserta didik, sehingga juga saya mampu untuk menciptakan pembelajaran tentunya yang memperhatikan aspek sosial dan aspek emosional siswa itu sendiri, dan tentunya mampu untuk mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Oh, oke. Jadi lebih spesifiknya apa, Bu, kira-kira? Ya, tentunya dalam pembelajaran ini peserta didik mampu belajar dengan nyaman, penuh semangat, ya, bisa belajar dengan suasana yang menyenangkan. Tentu kita akan melihat itu pertimbangan kebutuhan belajar siswa supaya proses pembelajaran itu bisa berjalan secara efektif. Ya. Oke. Baik, Bu. Nah, kira-kira nanti pada saat pembelajaran strategi yang akan Ibu Feni pakai apa kira-kira? Saya akan membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu membuat bukan saja hanya proses, tetapi juga pada saat kita lihat isinya dan hasil serta produknya itu, ya. Jadi sebelum pembelajaran yang akan saya buat, kita buat pemetaan dulu, kan? Ya. Jadi pemetaan itu nanti siswa akan dibagi secara kelompok heterogen, kan? Kayak ada yang bisa yang membantu teman yang lain. Oke. Menarik sekali, Bu, strateginya. Berarti kalau saya lihat di strategi itu sudah memuat
pembelajaran berdiferensiasi ya, ada konten, kemudian proses dan produknya. Oke, baik Ibu Fen. Selanjutnya indikator ketercapaian yang ingin Ibu Feni capai nanti pada saat pembelajaran berdasarkan tujuan pengembangan tadi apa? Iya. Jadi berdasarkan tujuan pembelajaran itu pasti saya sebagai guru tentu menginginkan peserta didik mampu memahami materi yang saya ajar. Kemudian itu dapat terlihat dengan anak-anak diberikan tugas secara pribadi maupun kelompok. Oh iya. Oke. Nah, kalau saya lihat dari indikatornya itu sudah jelas sekali ya bahwa murid bisa menjawab pertanyaan yang diberikan, kemudian pada mengerjakan tugas juga mereka sudah bisa. Nah, itu indikatornya ya Bu. Nah, selanjutnya setelah saya sudah mendengarkan pemaparan tentang area pengembangan, strategi dan indikator ketercapaian, kira-kira persiapan Bu Feni untuk mengajar nanti pada harinya nanti kira-kira boleh jelaskan sedikit prosesnya gitu? Ya, jadi saya ini sementara membuat modul ajar ini berdasarkan materi yang akan diberikan kepada anak murid. Jadi melalui PowerPoint. Jadi saya buat dalam bentuk PowerPoint. Jadi nanti sebelum itu saya akan bagikan kelompok, masing-masing kelompok secara heterogen ya. Iya. Oke. Baik Bu Fen. Jadi berarti Ibu Feni sudah menyiapkan ya untuk modul ajarnya sudah ya Bu ya. Kemudian berarti nanti di modul ajar itu sudah mencakup ada pembelajaran berdiferensiasi sudah tercantum di situ ya. Jadi prosesnya, kemudian pembagian kelompoknya tadi kalau nggak salah secara heterogen ya Bu ya. Iya. Nah berarti kalau saya amati berarti proses pembelajaran berdiferensiasi itu nanti Ibu Feni kayaknya memang sudah sangat memunculkan itu. Nah selanjutnya kalau untuk penilaiannya sendiri bagaimana Bu Feni? Penilaian? Kalau untuk penilaian ya untuk mata pelajaran agama tentu tidak hanya menilai hari itu saja ya. Jadi berkesinambungan atau berkelanjutan ya. Jadi hari ini kita menilai juga nanti berikut minggu depan. Jadi ada juga saat misalnya kalau untuk mata pelajaran agama kan kita lihat juga sikap anak-anak sehari-hari atau dalam saat ibadah pagi bersama kita juga lihat di situ juga kan. Ya. Berarti sudah lengkap sekali ya Bu memang. Untuk pendidikan agama bukan hanya pengetahuan ya, tapi yang paling penting sikap ya Bu ya, karakter anak itu. Iya betul sekali. Oke. Nah kira-kira kapan kira-kira untuk pengimplementasiannya Bu? Ya karena sesuai dengan jadwal saya akan masuk belajar di kelas 4 itu pada hari Kamis. Hari Kamis ya. Oke, kalau begitu nanti saya akan meluangkan waktu pada hari Kamis tersebut supaya saya bisa melakukan observasi ya Bu ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti saya lupa minta tolong Ibu Feni mengingatkan saya ya. Oke, terakhir nih Bu Fen, kira-kira adakah orang atau pihak yang akan Ibu Feni mintakan bantuan supaya rencana ini yang sudah tersusun dengan baik ini boleh berjalan sesuai rencana? Tentunya karena kita ini sekolah besar juga ya, tentu untuk ketercapaian materi juga sesuai dengan tujuan pembelajaran, juga ada kerjasama dengan guru penggerak. Saya minta tentu kerjasama dari pimpinan sekolah dan juga wali kelasnya. Oke. Wah, ya betul sekali sih Bu. Nah, saya rasa juga pasti teman-teman juga akan mendukung ya Bu ya. Nah, baik Bu Feni, saya senang sekali dengan percakapan kita saat ini dan saya juga berharap semua yang sudah terencanakan tadi itu boleh berjalan dengan baik pada saatnya nanti. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Fen. Nanti sampai ketemu lagi hari Kamis ya Bu Fen. Oke. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Luar biasa, hebat, dahsyat. Syukur kepada Tuhan.
siang juga Ibu Vero. Apa kabar? Baik. Oke, Bu Feni, kita kan sudah melakukan observasi supervisi di kelas ya kemarin. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan kegiatan observasi tersebut. Ini juga merupakan kegiatan kami setelah melakukan observasi. Ada percakapan yang harus kami buat untuk kita evaluasi bersama, gitu ya. Oke, nah Ibu Feni sendiri setelah kita melakukan observasi kemarin, supervisi, bagaimana perasaan Bu Feni? Ya tentunya senang sekali bisa belajar bersama, bahkan juga dengan guru calon penggerak, bisa datang berobservasi, datang supervisi, tentunya menjadi satu tambahan bagi saya bahwa mengajar bukan hanya juga sendiri, tapi ketika ada yang datang untuk supervisi, saya sudah siap. Artinya siap dalam hal yang memberikan materi kepada peserta didik. Oke. Nah, sekarang saya ingin memberikan kesempatan pada Ibu Feni untuk merefleksikan kembali kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin di dalam kelas. Refleksinya ya berupa Ibu Feni mungkin bisa menilai kembali, menilai diri sendiri, apa yang waktu itu sudah dilakukan atau ada yang belum dan lain-lain. Ya, terima kasih. Tentunya dalam pembelajaran pada hari Kamis lalu proses pembelajaran terlaksana dengan baik, mulai dari awal sampai kegiatan diskusi, ada tanya jawab, kemudian mereka mempresentasikan hasil. Tentu dalam proses pembelajaran tentu saya sebagai guru tentu tidak juga merasa bahwa sudah berhasil ya, tapi tentu ada kurangnya saya sebagai pribadi. Tapi saya senang karena proses pembelajaran pada waktu itu bisa berjalan dengan baik, anak-anak bisa mampu menerima apa yang saya ajarkan, ketika ditanya mereka bisa menjawab, dan tentunya pada akhirnya memang dikatakan bahwa tidak hanya satu kali itu dinilaikan anak didik, ada prosesnya ya. Tentu senang sebagai saya sebagai guru mau refleksikan tentang materi yang saya bawakan itu tentang doa bersama. Jadi tentu implementasinya, perwujudannya tentu diharapkan anak bisa mampu berdoa bersama dengan keluarga. Kemudian kalau di wilayah rohani atau di kelompok kategorial seperti sekolah minggu, orang juga ikut bahwa merasakan ternyata inilah doa bersama yang sebenarnya orang so buat. Mereka sudah lakukan itu. Oke, kalau menurut Ibu Feni sendiri dalam proses pembelajaran itu, kalau misalnya ada yang Ibu Feni mungkin merasa belum berjalan dengan lancar, itu kira-kira di bagian mananya? Kalau misalnya ada, apakah ada yang mungkin di pengelolaan manajemen waktu? Iya, mungkin waktu, iya betul. Mungkin waktu. Jadi karena keasikan ya, karena keasikan mengajar, menjelaskan, ternyata waktu semua habis. Jadi ya begitulah. Oke. Kang. Iya, jadi manajemen waktu. Iya, ya. Betul. Nah, menurut Ibu Feni sendiri dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Feni susun pada modul ajar itu, dan harapan Ibu Feni sendiri untuk pembelajaran itu sudah tercapai atau belum tujuan pembelajaran dan harapan sendiri? Itu tujuan pembelajaran dari materi yang saya berikan itu, ketika saya menjelaskan kemudian ditanya baik secara pribadi maupun per kelompok, ternyata anak-anak bisa menjelaskan dan bisa menjawab apa yang ditanya. Kemudian tentu di poin yang keempat itu tujuan pembelajaran, bagaimana anak bisa mewujudkan itu dalam kehidupan di sehari-hari. Jadi saya mengajak anak-anak untuk terlibat
terlibat dalam doa bersama, baik itu dalam keluarga, pada saat apa, sebelum tidur diajak untuk berdoa, atau sebelum makan ketika ada orang tua, mama papa di rumah makan, ajak untuk makan dan berdoa bersama sebelum makan. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa untuk tujuan pembelajarannya sendiri kalau secara luas mungkin belum bisa langsung terlihat saat itu, tetapi ketika murid bisa menjawab pertanyaan berarti paling tidak sudah ada ya satu tujuan pembelajaran yang sudah tercapai ya. Iya Bu. Terus kira-kira setelah Ibu Feni melihat masih ada kekurangan, salah satunya mungkin di manajemen waktu seperti itu, atau mungkin ada beberapa keaktifan murid yang mungkin belum terlalu terlihat, kira-kira langkah-langkah apa yang Ibu Feni mau, atau tindakan Ibu Feni untuk memperbaiki ke depannya seperti itu? Kalau dari siswa itu sendiri, ada tentu anak yang aktif, ada siswa yang aktif, ada siswa yang pasif kan. Nah, dari yang aktif itu anak-anak saya ajak supaya mereka bergabung dengan anak-anak yang kurang pasif. Jadi nanti mereka saling membantu. Kemudian dari saya secara pribadi tentu saya katakan bahwa tentu sebagai guru saya punya kekurangan jadi dalam faktor waktu dalam pengajaran tadi. Jadi di sini dari sini saya melihat ternyata harus begini DP waktu, jangan terlalu lama menjelaskan, kemudian masuk di kelompok terlalu lama, ternyata ya waktu semepet. Jadi kita harus belajar membagi waktu kan. Iya, betul sekali. Jadi manajemen waktunya harus lebih ini ya. Oke, Bu Feni, nanti sekarang saya hanya ingin memberikan refleksi sendiri dari saya untuk Ibu Feni, jadi semacam evaluasi dari hasil observasi yang sudah saya saksikan sendiri waktu Ibu Feni pembelajarannya berlangsung. Saya lihat juga memang kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan baik, rata-rata sudah bisa memenuhi modul ajar yang sudah dibuat ya Bu. Cuma mungkin tambahan dari saya, mungkin kalau bisa berikutnya pada pembelajaran yang lain, mungkin yang belum terlalu terlihat kalau yang saya amati, komunikasi guru dengan murid sudah kelihatan. Nah, antara murid dengan murid yang belum terlalu terlihat. Jadi dalam kegiatan berkelompok itu jadi masih ada murid-murid yang terlihat asik sendiri mungkin, padahal tujuan untuk berkelompok itu kan bekerja sama gitu ya. Jadi mungkin berikutnya bisa mengajak murid-murid untuk terlihat, jadi ada komunikasi kekompakan dalam kelompok juga. Terus satu lagi mungkin selain manajemen waktu, karena ini anak-anak Bu, jadi anak-anak itu akan senang kalau mereka kegiatan pembelajaran di dalam kelas bisa diselingi dengan ice breaking. Jadi mungkin Ibu Feni bisa melihat kalau anak-anak sepertinya sudah mulai bosan, itu bisa di break sebentar dengan kegiatan ice breaking, supaya semangat atau apa seperti itu. Itu saja yang dari saya Bu ya. Oke, tapi intinya kalau yang saya lihat semua pembelajaran sudah berjalan dengan lancar, sudah hampir 100% memenuhi modul ajar yang sudah dibuat. Dan terima kasih banyak Bu Fen untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan berikut bisa lebih baik lagi ya. Terima kasih Bu Veronica. Selamat sore.